saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, kita bersuka cita hari ini karena kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita ke surga. Kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang berkata. Berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan. Haleluya. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Yes. Kau megah bagiku genap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Yes. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita bersuka cita hari ini. Haleluya. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku genap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Angkat kedua tanganmu saudara. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kita bersyukur sebab kita punya Tuhan yang ajaib. Amin. Sorakan haleluya saudara. Haleluya buat Tuhan. Biar seluruh yang bernafas memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan. Tuhan agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia.
Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita mau masuk lebih dalam lagi dalam penyembahan bersama dengan Tuhan di tempat ini. Haleluya Yesus. Kita bersyukur sebab karena Dia yang telah naik ke sorga menjadi jaminan bagi hidup kita. Bahwa Tuhan yang agung mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk menolong setiap kita. Haleluya.
Mari nyatakan. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, we bless your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita di hadapan Tuhan kita nyatakan. Sekali lagi katakan. Sungguh Tuhan, hanya bagimu Yesus Kristus Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan selama-lamanya. Terima kasih untuk hari yang istimewa ini. Bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri, di mana saudara sepupu kami merayakan hari raya mereka. Kami juga, umat Tuhan, umat Kristiani, bersama-sama juga merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan kami mengucap syukur dalam suasana kebersamaan, persaudaraan seperti ini boleh tercipta di bumi Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Tuhan Allah yang satu, yang esa itu, yang telah menyertai dan memberkati negara kami, bangsa kami, dan umat Tuhan di seluruh tanah air tercinta. Untuk itu, terimalah segala pujian syukur ketika kami pada pagi ini boleh dengan leluasa beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima segala pujian syukur yang sudah kami persembahkan kepadamu. Lewat lidah, bibir, mulut kami diajar memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Sekarang Tuhan, kami juga memberikan hati kami untuk firman. Berbicara pada kami, pribadi lepas pribadi. Kiranya kebenaran firman Tuhan boleh menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami semua yang hadir secara onsite
maupun mereka yang mengikuti live streaming online di tempat mereka masing-masing pada pagi yang indah ini. Berbicaralah, kini kami siap mendengar. Bentuklah kami seturut keinginan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Silahkan duduk kembali. Puji Tuhan. Hari ini hari yang istimewa karena ada dua perayaan besar yang boleh berjalan bersama-sama pada hari yang baik ini. Tema renungan pagi ini adalah janjinya bisa dipercaya. Mari kita membuka bersama kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Kisah Rasul-Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, perikop yang bersedia saya bacakan ini tergambar di dalam video yang baru saja ditayangkan. Bagian setelah ia bangkit, maka 40 hari lamanya ia berjalan berkeliling dan menampakkan diri beberapa kali kepada murid-muridnya. Sampai kemudian disaksikan oleh murid-murid Yesus yang setia. Dan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 6 disebutkan, setelah itu ia menunjukkan diri pula kepada lebih dari 500 pengikutnya sekaligus. Kebanyakan dari orang-orang itu masih hidup sekarang, hanya beberapa orang yang sudah meninggal. Disaksikan lebih dari 500 orang. Akhirnya Yesus terangkat naik ke surga. Saudara-saudara,
Kenaikan Yesus ke surga adalah sebuah keniscayaan, bukan sebuah dongeng, bukan juga sebuah cerita kosong, tetapi sebuah fakta sejarah. Kita mengucap syukur bahwa Yesus ternyata bukan manusia biasa, ya bukan sekedar manusia luar biasa, tapi ialah Tuhan yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya, pemilik hidup saudara dan saya yang paling berotoritas. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang selama kurang lebih 33,5 tahun ya ada di bumi ini. Namun kemudian ia kembali kepada Bapa di surga. Saudara-saudara, sebelum Yesus naik ke surga, ada 2 pesan yang ingin disampaikan pada kita pada hari ini. Pesan yang pertama adalah janji yang harus atau bisa kita percayai bahwa Dia akan memberikan sebuah warisan, memberikan pada kita sebuah warisan yang istimewa, bukan harta benda, bukan kepintaran, bukan kedudukan atau kuasa duniawi, tapi Dia memberikan pada kita yaitu Roh Kudus. Kita baca bersama Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 15 mulai. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Amin. Saudara-saudara, janji Tuhan pertama ketika Dia naik ke surga adalah memberikan sebuah peninggalan warisan yang sangat istimewa, yaitu Roh Kudus. Di dalam perjanjian lama, bahasa Ibrani untuk kata roh dan kata ruah. Tapi dalam perjanjian baru, dalam hubungan dengan Roh Kudus, Allah kata Yunaninya, Grekanya lah Parakletos. Parakletos itu roh penghibur, yang memberikan penghiburan pada murid-muridnya. Ia buktikan ketika murid-muridnya sedih karena ditinggal oleh Yesus naik ke surga. Murid-muridnya sedih karena mereka menghadapi ancaman dari pemerintah Romawi pada waktu itu, yang tidak saja mengejar-ngejar mereka, mencari-cari kesalahan mereka, menangkap, menyiksa, dan membunuhnya. Dalam kondisi yang ketakutan, yang memungkinkan mereka kuat, mereka terhibur, dan tetap memiliki damai sejahtera adalah karena adanya Roh Kudus. Yesus pergi meninggalkan mereka, tapi tidak membiarkan mereka yatim piatu yang seolah-olah tidak mempunyai ayah dan ibu, tetapi sebagai penggantinya Roh Kudus. Saudara-saudara, saya mempunyai sebuah buku, judulnya The Martyrdom, dengan
25 gambar yang sangat jelas bagaimana anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus pada abad pertama mengalami penderitaan, penyiksaan yang luar biasa. Ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang direbus di atas kuali yang besar dengan air yang mendidih. Ada yang kedua tangannya ditarik oleh 2 ekor kuda yang berlawanan. Ada yang disebut hukum sula, di mana dari duburnya dimasuki semacam besi, terus membiarkan berat bobot badannya, memungkinkan besi itu tembus sampai ke leher. Ada yang diselar dengan besi panas, matanya dicongkel. Ada yang disiksa dengan dikuliti. Ada yang dipancung. Wah, macam-macam penderitaan. Dan itu dimungkinkan karena pada waktu itu mereka setia. Tapi dalam menghadapi kesulitan, penderitaan, siksaan, bahkan kematian sekalipun, murid-murid Yesus tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tetap setia dengan komitmen mereka sampai akhir hidup mereka. Karena mereka tahu bahwa hidup yang di bumi ini, sekarang ini adalah cuma sementara saja. Ada satu kehidupan yang lain, yaitu hidup yang kekal, yang mereka pasti akan nikmati. Dan yang memberikan kekuatan pada mereka, memampukan mereka untuk tetap setia mengikuti Yesus sampai akhir hidup mereka adalah Roh Kudus. Hari ini saudara, janji Tuhan bukan berlaku pada murid-murid Yesus dulu saja, tapi hari ini juga untuk saudara sekalian dan saya, untuk saudara-saudara yang mengikuti ibadah secara online jemaat Tuhan yang saya kasihi. Hari ini, mari janji Tuhan, janji firman Tuhan, janji Yesus itu pasti bisa dipercaya dan akan digenapinya. Oleh sebab itu, hari ini 10 hari ke depan sebelum hari Pentakosta. Pentakosta itu artinya hari ke-50. Hari ini hari yang ke-40 sesudah kebangkitannya. Tapi ada 10 hari ke depan di mana Tuhan memberi kepada kita kesempatan, mungkin di rumah kita masing-masing, untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk membuka hati, membuka diri, membuka hidup, agar kiranya Roh Kudus dipenuhkan, dicurahkan dalam cawan hati, cawan hidup kita. Agar hidup kita tidak saja dipenuhi Roh Kudus untuk kekuatan yang baru, penghiburan yang pasti, keberanian ekstra, tetapi tuntunannya, pimpinannya, arahannya jelas ke depan. Mengapa? Agar kita boleh tetap berjalan pada jalurnya. Dan satu hari kelak, kita akan bersama dengan Dia di dalam kekekalannya. Janji Tuhan hari ini adalah akan dicurahkannya Roh Kudus kepada kita. Bukalah hati kita, bukalah hidup kita. Biar izinkan Dia memenuhi hati kita. Filled with the Holy Ghost. Dipenuhi dengan Roh Kudus sampai luber. Saya tidak berbicara mengenai manifestasi. Ada yang berbahasa lidah, bermacam-macam. Saudara, siapa yang tidak mengenal Simon Petrus? Dulu adalah murid Yesus yang berasal dari dari profesinya sebagai nelayan yang sangat sederhana, kalau boleh dikatakan tidak berpendidikan tinggi. Ia walaupun murid Yesus paling tua, tapi tidak mempunyai pendirian yang teguh. Kadang-kadang ia takut, dan memang ketika Yesus sedang
diperhadapkan pada sebuah persidangan. Ditanya kepadanya oleh salah satu dari mereka, bukankah kamu salah satu murid dari guru yang sedang disidangkan itu? Dia bilang, bukan. Kamu mengenal dia? 3 kali ia menyangkal sebelum ayam kemudian berkokok. Saya ingin mengatakan, ia seorang pengecut, seorang yang takut, seorang yang tidak cukup setia kepada apa yang menjadi komitmennya, menjadi janjinya. Tapi sesudah ia dipenuhi oleh Roh Kudus setelah Yesus naik ke surga, 10 hari ia dipenuhi oleh Roh Kudus dalam sebuah doa khusus, doa istimewa di loteng Yerusalem. Maka ia menjadi seorang yang luar biasa. Sekali ia menyampaikan firman Tuhan, 3.000 orang bertobat. Luar biasa. 3.000 orang bertobat. Sehingga umat Tuhan bertambah terus. Siapa yang hebat? Simon yang berlatar belakang seorang nelayan sederhana? Tidak, bukan. Tapi karena Roh Kudus ada pada dia. Roh Kudus dapat mengubahkan sikap, sifat, karakter seseorang. Hari ini izinkan Roh Kudus yang merupakan janji Tuhan pasti yang bisa dipercaya itu mengubahkan hidup kita sedemikian rupa. Barangkali kita tidak bisa mengubah diri kita. Orang lain juga sulit mengubah diri kita. Tapi Roh Kudus dapat, sanggup, mampu mengubahkan diri kita. Mungkin dengan kebiasaan buruk kita, dengan sifat-sifat yang tercela, dengan karakter yang tidak terpuji. Hari ini izinkan Roh Kudus mengubahkannya, sehingga kita boleh menjadi pribadi idaman, pribadi yang sungguh-sungguh memperkenankan hati Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, dia juga memberikan pada kita kuasa. Murid-murid Yesus sesudah kenaikan Yesus ke surga, dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 1-10, ketika di pintu gerbang Elok, ada seorang yang lumpuh sejak mula jadinya. Pada zaman itu orang yang lumpuh, buta sejak mula jadi adalah orang yang terkutuk. Ketika ia minta sedekah, kata Simon Petrus, emas dan perak tidak padaku, juga dengan Yohanes pada waktu yang bersama-sama. Tapi apa yang ada padaku, aku berikan padamu, yaitu dipegangnya tangannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit dan berjalan. Seketika itu juga dia bangkit dan berjalan. Ini merupakan salah satu dari sekian banyak mukjizat yang terjadi. Karena Roh Kudus memberikan pada murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus, kuasa untuk melakukannya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hari-hari ketika orang dicemaskan dengan COVID, yang bukan saja COVID-19, tapi COVID yang dari India. Di India konon bukan corona, bukan hanya tsunami corona, tetapi neraka corona, di mana jenazah-jenazah itu kayak tidak ada harganya sebagai manusia, dibuangannya, dibakarnya sedemikian rupa, karena terlalu banyak orang yang menjadi korban karena virus ini. Virus dari Inggris juga. Oh saudara, kita tidak tahu apalagi yang akan terjadi. Tetapi saya ingin mengatakan, Tuhan memberi pada saudara dan saya kuasa. Barangkali bisa terpapar, tetapi jangan lupa, Tuhan memberikan pada kita kuasa. Karena karya Roh Kudus,
kuasa untuk melawan, menyembuhkan sakit penyakit itu. Tuhan memberikan pada kita kemampuan untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan, tapi Tuhan dan melakukan apa yang bisa Dia lakukan, yaitu untuk kebaikan kita, untuk jalan keluar yang buntu yang kita hadapi, untuk kesembuhan ketika kita terpapar sakit. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hari ini bukalah hati kita, bukalah hidup kita untuk menerima janji Tuhan, yaitu Roh Kudus. Saya tidak berbicara mengenai manifestasi, tapi bukalah hati hidup kita dan kita menerima kembali Roh Kudus yang barangkali sudah terusir dalam kutip dari hidup kita. Mungkin sudah kita abaikan Dia. Mungkin Dia sedang mengetuk hati kita untuk membuka hati, kemudian Dia akan masuk sehidangan dengan kita. Saudara-saudara, 10 hari ke depan, biarlah kita masing-masing di rumah, kalau kita tidak bisa berkumpul di gereja. Masing-masing memanfaatkan waktu yang ada untuk berdoa, untuk hidup dekat, akrab dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh beracara, Tuhan boleh berkarya, Tuhan boleh kembali memenuhi hati kita dengan Roh-Nya yang kudus, sehingga bukan saja kita dibentuk menjadi pribadi-pribadi unggul, pribadi istimewa, tapi Roh Kudus tidak hanya memenuhi kita dengan Roh-Nya, tapi Dia akan menuntun kita, memimpin kita, menguasai kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menyenangkan, memuliakan namanya. Saudara-saudara, kita menyanyikan akan sebuah lagu, janjimu seperti fajar di pagi hari. Janji manusia bisa lupa, bisa diingkari, bisa terlambat, tapi janji Tuhan tidak pernah diingkarinya, tidak pernah dilupakannya. Janjinya seperti fajar pada pagi hari yang selalu terbit di ujung timur. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku
berharap kepada Tuhan dan dan percaya pada janji Tuhan jauh lebih indah, jauh lebih bermanfaat daripada janji manusia yang sering mengecewakan kita. Terimalah janji Tuhan yang pertama, yaitu Dia akan curahkan Roh-Nya yang kudus ke atas kita. Tidak peduli siapakah kita, laki-laki, wanita, tua, muda, besar, kecil, pinter, kurang pinter, kaya, papa, semua akan menerima janji. Pada saat kita percaya pada janjinya, maka janji itu akan menjadi milik kita. Janji Tuhan yang kedua, bisa silakan. Janji Tuhan yang kedua terdapat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalannya ke situ. Kata Thomas kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Yesus berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun yang datang atau sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Janji Tuhan yang kedua adalah Dia pasti harus kita percayai. Dia menyediakan tempat yang disebut surga bagi saudara saya, bagi orang yang percaya kepadanya. Karena Yesus mengatakan, akulah, kata Yesus, jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa di surga, kecuali melalui aku, kata Yesus Kristus Tuhan. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama begitu banyak nubuat dari nabi-nabi Tuhan tentang kelahirannya, kedatangannya, tentang pekerjaannya, tentang penderitaan kematiannya, tentang bagaimana dia dikuburkan sama 3 hari berkubur, tentang kebangkitannya, dan tentang kenaikan Yesus ke surga. Ada satu janji yang belum digenapi, 6 janji sudah digenapi. Ya, satu yang belum adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Masakan 6 janji Tuhan yang sudah digenapi, tinggal satu Dia tidak menggenapinya? Tidak mungkin. Ya akan datang yang kedua kalinya. Pasti. Kapan? Saya tidak ingin kita kira-kira menghitung-hitung kapan Dia datang. Mungkin saya bertanya. Sejak lama saya coba bertanya, kapan Yesus datang? Katanya Yesus mau datang kedua kalinya. He is coming soon. Ia akan segera datang. Ya, Dia sedang datang. Tidak seorang pun yang tahu. Dan kita jangan disesatkan dengan hitung-hitungan manusia. Tapi tanda-tanda zaman akhir zaman ini menunjukkan bahwa Dia memang akan segera datang yang kedua kalinya. Firman Tuhan mengatakan, yang muda, yang tua bisa mati. Apapun istilahnya. Mati karena penyakit, mati karena perjalanan, mati karena kecelakaan. Oh,
ada banyak istilah mati, meninggal, wafat, pergi dengan tenang, apa saja. Setiap orang bisa mati. Bahkan pada saat kita tidak mengiranya. Ada seorang teman saya yang tinggal di Bekasi. Dia pada waktu makan tersedak, sudah tahu keselak, tersedak. Dan entah bagaimana, dia sesak napas, tersumbat pernafasannya, dan tidak tertolong, mati. Pada waktu saya dan istri saya ada di Amerika, sudah pelayanan, kami diundang makan oleh seorang bekas pensiunan angkatan laut. Istrinya seorang perawat, sudah 25 tahun di Amerika mengabdi. Kami diajak makan di sebuah restoran, Chinese restoran. Banyak yang sedang makan, meja di meja kami ini. Pada saat kami sedang makan, tiba-tiba si bapak ini, ya, usianya belum terlalu tua, tersedak atau keselak begitu, ya. Susah napas. Tapi karena istrinya punya pengalaman sebagai seorang perawat suster, maka tiba-tiba saja dia memukul punggungnya ini keras-keras, buk, buk, buk. Semua orang yang hadir tuh berdiri, dia pikir, wah, ada semacam mungkin KDRT atau apa ini, kekerasan. Ternyata dia punya cara sehingga kemudian dia dan bisa bernafas lagi, kalau tidak mati di situ. Nah, teman saya ini dia kurang mengerti mungkin, ya, anggota keluarga yang pada waktu itu tahu bagaimana cara menolongnya dalam keadaan kesedak saja, saudara, meninggal akhirnya. Saudara, memang mengenaskan, menyedihkan. Tapi di balik semua itu, ketika kita sadar satu saat kita pasti akan meninggal. Entah kapan, di mana, dengan cara seperti apa. Tapi yang pasti, Tuhan sudah menyediakan satu tempat bagi kita, yaitu di surga sana. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, inilah janji Tuhan, sekaligus merupakan pengharapan tiap orang percaya. Sehingga kematian bukanlah hal yang menakutkan lagi. Kematian bukanlah hal yang mengerikan lagi. Karena hanya berpindah tempat dari dunia yang fana dan sementara kepada dunia yang kekal dan senang bahagia bersama dengan Tuhan dan umat Tuhan untuk bersukacita. Kapan waktunya? Bukan 100 tahun, tapi selama-lamanya. Ada sebuah perikop yang terakhir dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Boleh ditayangkan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal atau mati, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita harus percaya juga bahwa mereka telah meninggal mati dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan padamu dengan firman Tuhan. Kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Sekali lagi, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya
bersama-sama dengan Dia. Oleh sebab itu, ayat 18, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudara-saudara, Tuhan Yesus akan pasti datang yang kedua kalinya. Dalam bahasa teologi disebut parousia, the second coming of Christ. Kedatangan Yesus yang kedua kalinya pasti. Dan ini merupakan pengharapan yang besar. Orang-orang hitam yang menderita di Amerika, mereka menciptakan banyak lagu-lagu tentang harapan mereka. Ya, mereka yang tinggal di lorong-lorong, mereka yang tinggal di di rumah-rumah kumuh, mengharapkan kapan Yesus bisa datang yang kedua kalinya. Kapan fajar itu akan merekah. Nah, ketika Yesus datang yang kedua kalinya, maka semuanya akan diubahkan. Termasuk manusia yang sudah mati akan diubahkan, diberikan tubuh kemuliaan. Saya tidak ingin membayangkan, menggambarkan bagaimana suasana surga. Ada orang mengatakan seperti ini. Itu bukan wewenang kita. Kita hanya percaya akan janji Tuhan. Yang kedua yaitu Dia menyediakan tempat bagi kita. Siapa saja, kapan saja kita dipanggil pulang, kalau Dia belum datang dan kita harus pergi menghadap Dia, maka tempat yang Dia sediakan adalah bagi orang yang percaya. Hari ini kita menantikan kapan sangkakala itu akan berbunyi. Mari kita menyanyikan lagu yang penuh sukacita. Kalau bunyi sangkakala, bisa ditayangkan mungkin teksnya. Ada 3 bait. Agak cepat. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, kalau namaku dipanggil ada. Kalau mari kita bertepuk tangan.
Mari kita duduk bersama. Bapa yang di surga, it is a great day, Lord. Hari yang besar, Tuhan. Ketika kami rindu Tuhan segera menggenapi janji-Mu, yaitu kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Ini bukan sebuah angan-angan atau sekedar harapan saja. Tapi ini janji yang akan Tuhan buktikan sebagaimana Engkau telah membuktikan diri lewat kelahiran-Mu, lewat pekerjaan yang disertai dengan mujizat, lewat penderitaan dan kematian-Mu, lewat dikuburkannya Yesus selama 3 hari, pada hari yang ketiga dibangkitkannya Yesus. Dan Yesus naik ke surga. Dan satu janji yang masih belum digenapi, yaitu Kau akan datang yang kedua kali nanti. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Kami ingin percaya pada janji-Mu. Untuk itu biarlah Roh Kudus yang merupakan janji Tuhan sebelum kenaikan Kau ke surga akan terus memenuhi hati kami, hidup kami. Sehingga kami tidak hanya dihiburkan, dikuatkan pada hari-hari yang sulit, pada musim kehidupan yang kadang-kadang tidak menyenangkan, tetapi Tuhan lewat Roh Kudus kami boleh dituntun, dipimpin, diarahkan. Kau boleh menguasai kami sedemikian rupa sehingga kami menjadi pribadi-pribadi istimewa, unggul di hadapan-Mu. Kami boleh berjalan pada jalur-Mu, boleh memperkenankan hati-Mu. Sehingga apabila sangkakala itu berbunyi, maka nama kami ketika disebutkan ada, hadir, tidak absen. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk paket yang lengkap, komplit Tuhan berikan, yaitu Roh Kudus dan janji akan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Kiranya pada hari ini ketika kami merayakan, memperingati hari kenaikan Yesus ke surga, kami boleh menerima janji itu dengan bulat, dengan hati yang sepenuh hati menerimanya, mempercayainya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memasuki sakramen Penyembah Kudus, kembali meneguhkan iman kami, kembali menguatkan kami, kembali menumbuhkan pengharapan kami, dan kembali janji Tuhan memberikan kemenangan karena Tuhan dalam kami dan kami dalam Engkau. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan pada hambanya, Bapak Pendeta Dr. Devman. Kita menyanyikan lagu tadi, Kalau Bunyi Sangkakala.
kita satu dalam doa. Sejuta syukur bahkan tak terbilang kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena kebaikan, kemurahan, anugerah-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari, pribadi lepas pribadi, baik kami yang ada di rumah-Mu pada saat ini maupun yang ibadah di rumah masing-masing. Sungguh kami rasakan Engkau lakukan dengan setia. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini kembali kami disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Ada janji Tuhan yang pasti Amin. Engkau tepati. Yes. Yaitu janji pencurahan Roh Kudus, karena Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Dan hari ini kami peringati kenaikan-Mu ke surga. Yes. Dan Engkau berkata dalam firman-Mu, Engkau tidak pernah membiarkan kami sebagai anak yatim piatu. Engkau mengutus Roh Kudus yang akan menyertai kami, memimpin kami, menguasai hidup kami sebagai orang-orang percaya. Dan Engkau kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami, agar pada kelak, pada kedatangan-Mu yang kali kedua, kami sungguh hadir. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong, menguasai kami. Kami memberi diri kami untuk dibaharui hari lepas hari, untuk dituntun, dibimbing oleh kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kau berkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Pendeta Dr. Uyung Nehemia, bahkan Ibu Gembala, keluarga besarnya. Engkau berkati pelayanan mereka. Tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan kesehatan, tambah-tambahkan umur, sehingga sungguh pelayanan mereka makin nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dan makin banyak jiwa boleh dipimpin, boleh dibimbing, boleh dituntun, boleh berakar di gereja ini, di mana kami bertumbuh dan berbuah bersama-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu Tuhan sungguh luar biasa. Engkau telah menyerahkan nyawa-Mu Tuhan bagi kami. Engkau telah mencurahkan darah-Mu, tubuh-Mu tercabik-cabik Tuhan, untuk menebus kami, orang-orang yang berdosa ini. Dan biarlah dalam penderitaan-Mu Tuhan, pada saat ini kami menyatu dengan penderitaan-Mu. Karena kami yakin dalam penderitaan-Mu, ketika kami menyatu, maka dalam kebangkitan-Mu pun kami akan menyatu. Bahkan kami akan bersama-sama-Mu Tuhan di sorga kelak nanti. Biarlah perjamuan kudus pagi hari ini Tuhan, baik yang ada di gereja ini maupun ada di rumah masing-masing, tidak sekedar rutinitas, tapi sungguh ini adalah merupakan panggilan ilahi bagi kami, agar kami boleh menikmati kasih karunia-Mu, sehingga ketika kami mengalami kesusahan, Tuhan memberi kami jalan keluar. Amin. Ketika kami sakit, lemah tubuh, Engkau memberikan kami kekuatan dan kesembuhan. Ketika kami mengalami berbagai persoalan hidup, ada jalan keluar. Karena Engkaulah jawaban. Engkau adalah Tuhan yang patut dipercaya, karena janji-Mu tiada pernah Engkau ingkari. Engkau adalah Allah yang setia. Biarlah kami mempersiapkan diri Tuhan untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Roti dan anggur, lambang darah dan tubuh-Mu. Biarlah kami menikmatinya dalam hadirat Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami. Baik kami jemaat Tuhan yang akan dilayani maupun para petugas yang sudah siap. Kuduskan kami Tuhan, layakkan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak melayani perjamuan kudus pada siang hari. Kami sambut perjamuan kudus ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bersama-sama saya katakan, amin. Kita menyanyikan janji-Mu seperti fajar pagi hari. Biar kita ingat janji Tuhan.
tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Wanita saja, pria berdoa. Tinggal menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Teriak saja. Tuhan, kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu. Saya jemaat, saya undang berdiri sama. Pagi hari Yang tiada pernah. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu Betapa dalam kasih-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, mengambil roti,
Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan bersama dengan mengucap syukur tubuh Kristus. Setelah membuka kemasan anggur ini, mari kita angkat ya tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum darah Yesus dan mengucap syukur. Haleluya. 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 Syukur. Mari bersyukur kepada Tuhan. Sejenak kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Hari ini Tuhan hadir tengah-tengah kita. Dia hadir tempat jemaat yang sedang mengikuti ibadah online. Adakah sesuatu yang sudah sampaikan? Adakah sebuah permohonan yang sudah ingin sampaikan? Adakah suatu ikatan yang ingin sudah putuskan? Adakah sebuah pembaharuan yang ingin Tuhan lakukan? Adakah sebuah permohonan berkat, kesehatan, kesembuhan, lepasan yang ingin Tuhan buat pada pagi ini? Sampaikan kepada Tuhan. Haleluya.
tangan-Mu di rampak Tuhan, pada setiap kepala kami Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Katakanlah tangan-Mu berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Jamah mereka, urapi mereka, berkati keluarga mereka. Bahagialah rumah tangga mereka Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Berkatilah orang yang hidup takut akan Tuhan. Firman-Nya ya dan amin. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Adakah saudara yang pertama kali hadir pada ibadah istimewa hari ini 1,5 jam karena memang hari istimewa. Saudara-saudara adik kita Danti, ada mana Danti? Bisa angkat tangan? Bisa maju ke depan? Bisa turun maju ke depan? Dia setelah lulus mungkin bisa sampaikan sesuatu, dia akan ditugaskan ke Sulawesi Utara selama 3 tahun. Jemaat Tuhan yang setia, kita akan doakan supaya Tuhan menuntun, memimpin langkah-langkah untuk diberkati dan menjadi berkat di sana. Nanti bisa sedikit kasih kesaksian. Nanti adalah ponakan Ibu Emma ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Atas berkat Tuhan saya boleh lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Di mana? Di Otista. Itu merupakan sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Dan saya ditugaskan ke Sulawesi Utara, Kota Tomohon. Dekat dengan Manado, tapi bawahnya lagi. Nah, sedikit kesaksian dari saya. Selama saya hidup, Tuhan itu luar biasa baik. Dan saya belajar bahwa Tuhan punya waktu yang tepat buat kita. Dari dulu saya muda, saya masih kecil, ibu saya sudah dipanggil Tuhan terlebih dulu. Saya bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Mama udah sakit lama, kok Tuhan gak sembuhin? Saya masih kecil, saya butuh mama. Tapi Tuhan bilang, saya punya rencana buat kamu. Dengan mama saya sudah dipanggil Tuhan duluan, akhirnya saya ikut dengan oma saya. Saya tinggal di rumah Oma Emma bersama ayah. Di sana saya kenal Tuhan Yesus. Saya sekolah minggu, saya belajar pelayanan. Dan mungkin Tuhan tahu pastilah kebutuhan saya apa.
dengan kondisi yang waktu itu saya dan ayah saya sudah mengeluarkan banyak uang untuk pengobatan mama. Kami tidak punya apapun yang tersisa. Tuhan boleh kasih saya beasiswa. Saya SMP, puji Tuhan, ada kebijakan dari waktu itu dari pemerintah. Saya bisa sekolah dengan gratis. SMA juga ada kebijakan dari Ahok, saya sekolah gratis lagi. Begitu saya lulus, puji nama Tuhan, saya bisa diterima di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Dari 28.000 orang, terpilih hanya 500 dan saya masuk. Saya sekolah dengan gratis, saya dikasih uang saku, walaupun tidak seberapa, tapi itu cukup. Sampai akhirnya saya lulus, berjuang susah payah. Tuhan boleh berkati saya, Tuhan boleh tolong saya di dalam skripsi saya boleh mendapatkan nilai A, saya boleh berada di peringkat yang atas, dan saya ditempatkan di Sulawesi Utara Manado, di mana di sana gereja Tuhan banyak, saudara-saudara kita yang seiman pun mayoritas. Saya sudah diberitahu sama Oma, sama Papa, Danti, di sana kamu harus tetap pelayanan. Kamu harus tetap ke gereja, dan saya akan lakukan itu karena saya merasa Tuhan sungguh baik buat saya. Waktu Tuhan tepat, saya benar-benar diundur penempatan. Saya sudah lulus tahun lalu, tapi saya bisa dibilang menganggur hampir setahun, dan akhirnya saya bisa berangkat bulan Mei ini. Cukup lama waktunya, sempat nanya-nanya, ini kenapa sih kok lama banget, kok nggak berangkat, nggak enak loh rasanya, kita udah lulus, orang-orang udah tahu, kok nggak kerja, kita nggak pegang uang, kita masih jadi beban buat keluarga. Tapi waktu Tuhan itu tepat, saya boleh diberangkatkan sekarang. Pada saat Lebaran tanggal 17 saya berangkat itu masih ada peraturan bahwa belum boleh ada yang pergi-pergi mudik segala macam. Jadi saya berangkat tanggal 17 itu dengan surat tugas, dengan alasan bekerja. Itu sepi sekali, tidak ramai, semua aman. Di tengah masa pandemi ini kita pasti gimana gitu ya kalau rame-rame gitu. Tapi puji Tuhan, saya boleh berangkat di masa yang lagi sepi-sepinya gitu, orang-orang pada mudik nggak ada. Yeah. Walaupun berat rasanya buat pergi, karena dari kecil saya sama ayah berdua, terus sama oma, sama tante, dengan saudara-saudara semua, dan saya harus pergi untuk waktu yang cukup lama. Saya sendiri di sana, tapi saya percaya Tuhan pasti bantu saya. Tuhan sudah tempatkan saya di sana, Tuhan yang pakai saya di sana buat jadi berkat banyak orang. Amin. Haleluya. Segitu saja kesaksian dari saya. Kiranya itu boleh menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, mengingatkan kita bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua, dan semua akan terjadi tepat pada waktunya. Baik. Mari sekaligus kita bangkit bersama-sama, kita sibukkan dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih. Hari ini adalah hari yang istimewa ketika Tuhan berkenan hadir memberkati ibadah kami, baik onsite maupun online. Terima kasih Tuhan, pimpinanmu yang nyata dan berkat-Mu yang pasti, dan janji Tuhan yang tidak pernah Kau lupakan, Kau ingkari bagi setiap orang yang khususnya telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuntun kami, pimpin kami, arahkan kami, kuasai kami ya Allah Roh Kudus, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi tangguh, pribadi-pribadi istimewa yang boleh menyenangkan, memuliakan Tuhan.
Jadikan kami saksi Kristus yang hidup lewat perkataan maupun perbuatan kami dimanapun kami berada. Demikian juga dengan adik kami Denti, kemenakan dari Ibu Pendeta Pembantu Emma Makahanap. Mohon kiranya Tuhan menyertai perjalanannya ke Tomohon, Sulawesi Utara. Di sana selama kurang lebih 3 tahun Tuhan memberikan kesempatan untuk menerima berkat dan menjadi berkat. Boleh melayani akan gereja-gereja di mana Tuhan tempatkan dia agar ya di marketplace dimanapun ia boleh menjadi terang dan garam dunia. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan berkenan atas kami semua untuk diberkati dalam segala hal, rohani dan jasmani, secara berkelimpahan berkesinambungan bagi kemuliaan nama-Mu. Oleh sebab itu, kekasih-kasih Kristus, dengan iman percaya, terimalah janji Tuhan yang tidak pernah diingkarinya. Berkat-berkat yang berlimpah dari Allah Bapa yang setia kepada saudara dan keluarga, kasih sayang, sukacita dan sejahtera, perlindungan yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus yang naik ke surga tapi akan kembali yang kedua kalinya pada waktu yang paling tepat Kau tetapkan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberikan kekuatan yang baru, tuntunan yang pasti, dan hidup yang berkemenangan dalam segala hal sesuai dengan janji-Mu bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai ke ujung bumi, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Yang percaya berkata bersama saya, amin. Saat teduh, Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Sambil berjalan ke depan, dipersilahkan untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Bagi jemaat yang beribadah secara online, dapat memberikan persembahan syukur melalui transfer ke rekening gereja yang tertera di layar TV atau layar handphone Anda. Terima kasih. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible.